Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina al-karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahla faj'alna ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang Allah muliakan dan Allah rahmatin, ucap alhamdulillah adalah ucapan yang memang selalu kita hiasi untuk memaniskan lidah ini. Karena memang seringkali kita para ulama mengatakan, kalaulah kita mampu hadir dalam majelisnya surga, majelis ilmu, tidaklah Allah berikan kelebihan kecuali diantaranya itu adalah istiqomah dalam masalah kebaikan dan amal soleh. Ini juga yang mengakibatkan Al-Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan surah Al-Lail, apa yang dikatakan Imam Ibnu Katsir? Min sawabil hasanah hasanatu ba'daha. Di antara ganjaran kebaikan itu, Allah akan jadikan pelakunya juga melakukan amal kebaikan setelahnya. Oleh karena di sini kita bermunajat dan bertawasul kepada Allah dengan majelis kita. Semoga dengan hasanat, yaitu hadir di majelis ilmu ini, Allah berikan satu kemuliaan, yaitu mampu beribadah berbalut nanti di dalamnya itu sifat keistiqomahan. Karena tidaklah seseorang itu mampu untuk meninggal dalam keadaan husnul khotimah kecuali di antaranya itu hidayah, yaitu istiqomah mendampingin amal ibadah kita. Baik ya jamaah, di sini kita akan bahas tentang renungan sedikit menyambut Ramadan. Kenapa bulan puasa itu dinamakan Ramadan? Kenapa tidak bulan-bulan Muharram atau bulan Syawal saja? Tapi kenapa bulan puasa itu jatuh di bulan Ramadan dan dinamakan Ramadan? Rupanya pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala. Kata Imam Syaukani, bulan puasa itu dinamakan Ramadan karena dua hal. Yang pertama itu adalah lisyiddatil hararah, karena ekstrimnya cuaca panas di bulan Ramadan tersebut. Makanya kalau Bapak misalkan masuk di bulan Ramadan, pasti cuacanya panas. Bahkan kita rasakan di bulan Ramadan itu kesannya untuk melalui satu bulan Ramadan sampai keluar, kesannya itu berat daripada bulan lain. Karena memang satu sisi di sana itu terdapat bulannya itu, yaitu cuaca panas ekstrim. Yang kedua, memang dalam keadaan tubuh kita lungai. Makanya ketika kita bandingkan antara bulan Muharram sama Syawal, kok lebih ringan Syawal ya untuk dilalui? Karena di bulan Ramadan itu sudah cuacanya panas. Yang kedua, kita itu dehidrasi udara kita. Yang kedua, kata Imam Asy-Syaukani, kenapa bulan puasa itu dinamakan Ramadan? Karena li'annahu yarkudu sayyi'atin bil hasanah. Karena bulan Ramadan itu amal ibadah di dalamnya mampu membakar dosa dan kemaksiatan pelaku yang beramal soleh di bulan Ramadan. Makanya kalau kita buka lembaran sunnah Nabi, tidaklah kita dapatkan bulan Ramadan itu kecuali satu keutamaan ini. Kalau kita lihat tentang keutamaan beramal soleh di bulan Muharram, Allah ganjarkan 2 kali lipat. Tapi di situ Nabi tidak menceritakan pelakunya diampuni dosa dan maksiatnya diampuni. Enggak. Nabi juga menceritakan tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Sampai sekelas jihad pun, apa kata Nabi? Setelah jihad pun tidak mampu mengalahkan amal soleh yang dilakukan seorang hamba di 10 awal di bulan Zulhijjah. Karena apa? Besarnya amalan yang Allah berikan di bulan Zulhijjah besar, sampai jihad pun tidak bisa ditandingin, nggak bisa menandinginnya. Tapi di bulan Zulhijjah itu tidak pernah kita dapati satu riwayat Allah mengampuni dosa seorang hamba karena amalan dan kemuliaan bulan Zulhijjah, nggak ada. Maka disinilah kata Imam Syaukani, di antara keutamaan bulan Ramadan itu ada dua. Yang pertama itu adalah mengakibatkan pelakunya dosa dan maksiatnya diampunin. Ini sebagaimana hadis yang kita sudah hafal, man shoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang kedua, Nabi menjelaskan, Imam Syaukani menjelaskan, di antara keutamaan Ramadan itu adalah Allah berikan ganjaran berlipat ganda. Saking banyaknya amal tersebut, Allah tidak menyebutkan sampai berapa kali lipat Allah berikan. Padahal kalau kita buka literatur sunnah atau dalam literatur ayat Quran, setiap perintah yang Allah berikan pasti ada tarhib. Apa tarhib itu, Pak? Motivasi. Di antara coba kita buka nanti, ketika Allah memberikan motivasi memerintahkan untuk infak,
Apa yang dikatakan Allah? Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap kebaikan yang diberikan Allah lipat gandakan menjadi 100. Lihat juga ketika Rasulullah memberikan istimewa tentang membaca Quran. Apa kata Nabi? Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihil hasanah. Siapa yang membaca satu huruf saja dalam Al-Quran, Allah akan ganjar setiap hurufnya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyarin amsaliha. Kemudian satu kebaikan tersebut Allah lipat gandakan menjadi 10. Ada tarhibnya, ada motivasinya. Coba kita lihat juga hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Ketika Rasulullah menyebutkan ganjaran orang yang baca zikir pagi dan petang, maka ganjaran sebagaimana? Dia mendapatkan pahala sebagaimana dia membebaskan 4 budak. Kalau ada orang sholat di Masjidil Nabawi, ganjarannya bagaimana? Dia dilipat gandakan 1000 kali lipat. Kalau di Masjidil Haram, itu ganjarannya 100.000 kali lipat daripada sholat lainnya. Sampai sekeras jihad pun, Mbak, itu Allah sebutkan ganjarannya. Apa ganjarannya? Kalau ketika dia mati dalam jihad, diganjar dengan 70 bidadari surga. Semuanya Allah berikan tarhib. Tapi ketika Ramadan, uniknya tidak pernah kita dapati satu literatur pun Allah menjelaskan berapa kali lipat Allah itu menjelaskan amal tersebut diberikan. Makanya ada 2 amalan ya jamaah, yang mana kalau kita melakukan, Allah akan berikan dia itu kebaikan, dan kebaikannya itu saking berlipat gandanya Allah nggak sebut berapa batasannya. Di antara kebaikan tersebut yang pertama adalah as-sabr, kesabaran. Hal ini sebagaimana Allah firmankan dalam surah Az-Zukhruf ayat 10. Allah mengatakan alladzi yatawaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang bersabar itu Allah ganjar dengan apa? Ganjaran yang tidak ada batasnya. Maka andai kata Bapak memiliki istri, kemudian ketika kita itu susah didik dia, jangan khawatir, Pak. Kesabaran kita tuh Allah balas kontak dengan kebaikan yang tidak ada batas. Bapak kenal penyisir rambut Ibunda Khadijah, Ummu Zufra al-Habasyiyah? Kenal nggak? Dia itu dari bangsa Habasyiyah, berkulit hitam. Bapak bisa temukan ini dalam hadis Sahih Bukhari nomor 5652. Ummu Zufra al-Habasyiyah itu datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya ini tertimpa penyakit ayan. Kalau sudah penyakit ayan itu tertimpa kepada saya, seringkali saya itu di luar kemampuan saya, seluruh baju saya tersingkap, aurat saya tersingkap. Boleh nggak ya Rasulullah? Ini bentuk tawasul. Engkau berdoa kepada Allah agar Allah itu mengangkat penyakit ini. Maka apa yang dijawab sama Nabi? Maukah engkau kuberikan satu perkara? Kalau kau mengamalkan, kau akan menjadi penduduk surga. Apa itu kata Rasulullah? Kata Nabi, kalau kau bersabar dengan penyakit ini, maka jaminannya kau sebagai penduduk surga, padahal kau masih hidup. Tapi jikalau engkau tidak mau sabar, tidak apa, aku akan berdoa kepada Allah agar penyakit ini diangkat. Maka Masya Allah jawaban Ummu Zufra al-Habasyiyah beliau mengatakan, kalau gitu ya Rasulullah, saya bersabar dengan penyakit ini, tapi tetap doakan hamba, doakan saya ya Rasulullah, agar ketika penyakit ini menimpa saya, seluruh aurat saya itu tertutup, Allah jaga. Maka Nabi pun berdoa, Allahumma stur auratana wa amin raw'adana. Ya Allah, tutup aurat kami dan jaga ya Allah seluruh harga diri kami. Lihat, di sini bagaimana Nabi menggambarkan satu contoh daripada seorang berkulit hitam. Ketika dia itu mampu bersabar dengan penyakitnya, maka Nabi menceritakan kelak dia mendapat ganjaran sebagai penduduk surga, padahal orang ini masih hidup, belum meninggal. Nah, ini ganjaran yang pertama. Seseorang yang sabar, maka Allah sendiri mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Yang kedua, di antara amalan yang tidak ada Allah batasi berapa kali lipat Allah ganjar, yaitu beramal soleh di bulan Ramadan itu sendiri. Beramal soleh. Pernahkah kita mendapatkan riwayat Allah mengatakan satu amal soleh dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat? Gak ada. Pernahkah kita mendapatkan suatu riwayat hadis yang sahih? Satu kali amal soleh dalam bulan puasa itu dilipat gandakan menjadi 1 juta? Gak ada. Pertanyaannya, mengapa Allah dan Nabi-Nya tidak pernah menyebutkan berapa kali lipat Allah mengganjar orang yang melakukan amal soleh di bulan Ramadan? Kata Syekh Utsaimin, itu menunjukkan li'adhamil jazail hasanah inda Ramadan. Itu karena besarnya Allah memberikan hadiah di bulan Ramadan, sampai-sampai Allah tidak menyebutkan berapa ganjarannya.
Ini misalkan contoh bapak ngasih janji hadiah kepada istri. Bapak punya istri terus bilang, Umi kalau misalkan bulan ini mampu menghafal juz 30 saja, nanti Abi kasih hadiah. Pasti kalau misalkan hadiahnya bapak siapkan itu 100 gram emas, kira-kira kita cerita nggak Pak? Kita nggak akan pernah cerita. Sampai istri kita bilang, hadiahnya apa Abi? Pokoknya Umi hafalkan spesial, Abi nggak akan ceritakan. Kenapa kita nggak mau ceritakan? Karena semakin penasaran istri kita semakin senang. Hadiahnya mahal. Tapi kalau cuma sekedar nasi padang, kalau Umi mampu menghafalkan juz 30, nanti Abi kasih spesial. Apa itu? Nasi padang. Gak ada istimewa, tentu terbuka. Tapi kalau hadiah itu mahal dan istimewa, pasti kita terus sembunyikan. Maka begitu juga kenapa Allah dan Nabi-Nya gak pernah menceritakan berapa kali lipat Allah ganjar orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Karena hadiah yang Allah berikan itu mahal sifatnya. Saking mahalnya, Allah merahasiakan. Inilah sebab ya jamaah, para ulama salaf dahulu sebagaimana ungkapan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, itu kalau mereka berdoa untuk Ramadan, mereka mentarhib menyambut Ramadan itu 6 bulan sebelum Ramadan datang. Coba kita buka nanti dalam kitab Lataiful Ma'arif karyanya Syekh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Sampai Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalamnya mencantumkan satu doa seorang salaf namanya Yahya bin Katsir. Beliau mengatakan, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni fi Ramadan wa tasallamuhu minhu mutaqabbalan. Ya Allah, ini 6 bulan nih doanya Yahya bin Katsir. Ya Allah, sambut kami ya Allah, sampaikan jiwa kami ini sampai ke bulan Ramadan. Wa sallim li Ramadan, jadikan jiwaku ini salim ketika beribadah di Ramadan itu, ini totalitas. Kemudian uniknya ketika Salim bin Katsir ini setelah melalui Ramadan, dia berdoa lagi, wasallimhu minhu mutaqabbalan, jadikan amal soleh kami ya Allah ketika di bulan Ramadan diterima kontan semuanya. Dan itu dilakukan 6 bulan sebelum Ramadan masuk. Apa dikatakan para ulama? Karena ini sebabnya adalah besarnya ganjaran di bulan Ramadan. Sampai-sampai para ulama dahulu ketika mereka mendatangi, mendengar satu Ramadan, mereka udah berdoa. Agar apa? Karena ini golden ticket untuk bisa masuk surga. Maka di sini kita pahami ya jemaah, kalau kita dapati keutamaan Ramadan itu begitu besar dan tidaklah Allah mengganjar, membedakan daripada bulan lain kecuali Ramadan itu Allah berikan 2 keistimewaan. Diampuni dosa dan kemaksiatan dan Allah ganjar dia amal tersebut tanpa ada batas. Maka kita harus paham, Ramadan itu seperti madrasah tarbiyah. Kalau dia keluar Ramadan, berarti nisbatnya dia lulus. Ini seperti kita kuliah, bisa jadi lulus dengan gelar, atau bisa juga kita tuh lolos tanpa gelar. Maka di sini ada 3 golongan. Para ulama sepakatin, ketika seseorang itu masuk bulan Ramadan, ada gelar ketika dia menjadi alumni. Di antara gelar yang pertama adalah dia dapat gelar muttaqin. Ini sebagaimana dalil yang kita paham, la'allakum tattaqun dalam surah Al-Baqarah. Buat apa puasa itu? Allah jadikan supaya engkau bertakwa. Nah, jadi pertanyaan, takwa itu apa sih? Takwa itu kalau penjelasan ulama salaf banyak. Tapi kalau kita merujuk, yang paling mudah itu sebagaimana yang diucapkan Ali bin Abi Thalib, menantunya baginda Nabi. Kata Ali bin Abi Thalib, takwa itu 4. Kalau salah satunya saja tidak terpenuhi, maka orang ini tidak dikatakan muttaqin, orang yang bertakwa. Apa itu? Yang pertama adalah al-khawfu minal jalil. Dia takut kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan dia laksanakan, apa yang Allah larang dia tinggalkan. Maka ketika dia itu masuk bulan Ramadan dan keluar daripada bulan Ramadan, tapi perkara riba masih diambil. Kemudian perkara misalkan dalam satu lain warisan tidak mau diamalkan, maka ini lepas Pak. Syarat yang pertama, al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Yang kedua, bagaimana? Al-amalu bitanzil. Kalau dia itu beribadah, beramal soleh, itu sesuai dengan rel yang apa Allah katakan dalam Quran dan rel sebagaimana sunnah yang Nabi ajarkan. Artinya dia menjauhi perkara bid'ah. Kalau ada perkara syirik dia tinggalkan, perkara khurafat dia tinggalkan. Yang ketiga adalah dikatakan orang yang bertakwa itu kapan dia? Al-qana'ah bil qalil, merasa cukup dengan perkara yang sedikit dan halal. Jadi kalau ada orang diberikan nafkah, kecukupan harta halal, tapi masih mencari suatu jalan yang diharamkan, maka ini adalah lepas takwanya tadi. Dan terakhir kata Ali bin Abi Thalib, takwa itu adalah
al-isti'dad liyaumir rahil. Dia menyiapkan hidup. Bahwasanya hidup ini untuk bekal di hari kiamat. Apapun profesinya boleh, Pak. Tapi jangan sampai profesi itu bahasa kita menghalalkan apa yang diharamkan. Ini jiwa seorang muttaqin. Kalau kita masuk bulan Ramadan, kemudian keluar memiliki 4 sifat ini, maka bersyukurlah, berarti kita mendapatkan nisbat muttaqin. Kalau tidak, maka ini berbahaya. Bisa jadi kita masuk golongan kedua. Apa itu golongan kedua? Orang yang masuk bulan Ramadan, tapi nisbatnya itu adalah dia celaka. Emang ada ustaz yang celaka? Ada. Coba kita buka hadis. Hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah. Hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Ketika Rasul SAW naik mimbar, Rasul mengucapkan amin, amin, amin. Maka Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, mada tasna'u bika? Apa yang kau lakukan ini wahai Nabi? Kata Rasulullah, atani Jibril. Jibril datang kepada aku dan berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, katakan amin. Kabulkan doa ini. Apa itu? Arghama anfa abdin au bu'ida. Celakalah seorang itu atau dia dijauhkan daripada surga. Bagi siapa? Dakhala Ramadan falam yughfar lahu. Dia masuk bulan Ramadan, tapi dosanya tidak diampuni. Ini bisa kita katakan kebangetan nih, Pak. Padahal pintu surga itu terbuka luas. Pintu neraka Allah tutup. Para jin dan syaitan juga Allah kekang. Tapi uniknya di bulan Ramadan, dia itu amalnya tidak diterima sampai dosanya tidak diampuni. Ini bagi siapa mereka? Mereka yang masuk di bulan Ramadan, tapi nggak bisa membedakan Ramadan sama bulan lainnya itu amal ibadahnya nggak ada bedanya, sama dia. Makanya termasuk orang celaka, sama. Maka nanti kalau ada gambaran, Ustaz, apakah orang yang merugi itu sama dengan orang yang merugi di dunia di mata Allah? Jawabnya tidak. Coba kita buka literatur hadis Nabi. Nabi ketika menegur, man huwa raqib, siapa itu yang mandul? Maka para sahabat mengatakan, alladzi la yalidu lahu. Orang mandul itu ya Rasulullah yang gak punya anak. Kata Rasulullah, laisa dzalikal raqib, itu bukan mandul. Tapi kata Rasulullah, ar-raqib, mereka yang itu mandul adalah alladzi lam yuqaddam lahul waladu syai'an. Yang mana dia punya banyak anak, tapi anaknya ini satu pun tidak memberikan manfaat ketika dia meninggal. Gak ada satu pun tabungan untuk menjadi amal jariah, gak ada. Anaknya banyak, tapi satu pun anaknya tidak ada yang beristighfar untuk dirinya. Maka Nabi katakan, dialah orang yang mandul. Rugi apa enggak? Rugi. Coba kita buka lagi hadis riwayat Imam Muslim. Ketika Rasulullah mengatakan, madu wa muflis, tahukah kalian siapa mereka itu yang bangkrut Nabi? Maka banyak para sahabat menjawab, laisa lahu dinar wala dirham. Bangkrut itu kalau enggak ada dinar dan dirham ya Rasulullah. Bukan itu kata Rasulullah. Tapi siapa mereka itu yang dikatakan muflis? Mereka yang kelak di hari kiamat, bahwa amal sebesar gunung besar, tapi lisan mereka menyakiti hati orang lain. Akhirnya amal tersebut diberikan kepada orang yang dizolimin sesuai kadar kezolimannya. Ketika dosa kezoliman itu masih ada, bagaimana? Maka dia menampung, menjamin dosa-dosa orang yang dizolimin. Sehingga ketika dia membawa amal di hadapan Allah, yang dibawa itu dosa. Dia menampung dosa orang yang dizolimin. Itulah muflis kata Nabi. Itulah orang yang bangkrut. Lihat, kacamata Allah ketika memandang orang yang bangkrut itu, orang yang rugi, itu tidak sama dengan kacamata orang manusia di dunia. Maka di sini kita pahami jamaah, ada nggak orang yang merugi di Ramadan itu? Iya, ada. Ketika dia masuk bulan Ramadan, tapi malah dia sibuk dengan duniawinya. Kan Ramadan ini enak Ustaz, cari takjil. Iya betul. Akhirnya sibuk tuh. Dari pagi nyiapkan untuk takjil, jualan takjil, sampai sholatnya dilewatkan. Sudah sempat baca Quran. Akhirnya malam masih dagang. Supaya apa? Persiapan hari Ahad itu ada Car Free Day. Mana kita siapkan? Akhirnya tarawihnya lewat. Maka ini ada orang masuk bulan Ramadan, tapi amalnya nggak ada beda daripada bulan lain. Maka ini yang dikatakan oleh Abu Hurairah, sebagaimana hadis yang diaminkan malaikat Jibril tadi. Ada orang di dunia ini masuk bulan Ramadan, tapi statusnya rugi. Kalau rugi, Pak, nggak dapatkan pahala, dia dosanya nggak diampuni, masih penting. Tapi yang bahaya itu sebagaimana doanya malaikat Jibril tadi. Au ba'udah, dijauhkan dia daripada surga. Ini rugi luar biasa. Itu golongan yang kedua. Ada golongan ketiga, na'udzubillah, kita berharap jangan sampai masuk golongan ketiga. Golongan ketiga ini adalah orang seburuk-buruknya manusia di bawah kolong langit. Siapa mereka itu seburuk-buruknya manusia di bawah kolong langit? Itu sebagaimana diucapkan oleh
Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, min syirarin nas man 'arafa rabbahu 'inda Ramadan. Seburuk-buruknya manusia di bawah kolong langit itu siapa? Mereka yang kenal Allah hanya di momentum Ramadan saja. Tapi di bulan Ramadan bagaimana? Dia nggak kenal Allah. Ketika masuk Ramadan, dia pakai jilbab. Tapi ketika keluar Ramadan, jilbabnya dilepas. Maaf Pak, ini bukan berarti nyindir, bukan berarti nyinggung. Karena sering nih, ketika kita berbicara tentang artis, menimpa artis. Ketika Ramadan, banyak tuh berlomba-lomba bikin nasyid yang Islami, syair Islami. Bahkan ada yang jadi MC karena itu momentumnya Ramadan, tuntutannya pakai jilbab dia. Tapi ketika kontraknya habis, Ramadannya selesai, jilbabnya dilepas. Gimana? Ini termasuk sebagaimana ucapan Abdullah bin Mas'ud. Dia hanya kenal Allah kapan? Ketika momentum Ramadan. Tapi dia tidak menggunakan Ramadan itu sebagai madrasah, tarbiyah untuk pendidikan dia. Maka hati-hati, ini termasuk golongan yang ketiga. Min syirarin nas ayya'rifa rabbahu inda Ramadan. Seburuk-buruknya manusia di bawah kolong langit, yaitu mereka mengenal Allah ketika Ramadan saja. Tapi di luar Ramadan, dia kembali lagi melakukan kemaksiatan. Maka di sini kita bahas ada dua nasihat daripada Syekh Shinqiti, agar ketika kita masuk Ramadan itu semoga harapan kita lulus sebagai gelarnya muttaqin. Apa nasihat daripada Syekh Shinqiti? Nasihat yang pertama, hendaklah seorang mukmin sebelum dia masuk Ramadan, dia menguatkan akidahnya dulu. Ingat Pak, Ramadan itu bukan berbicara kita memperkuat fikih. Fikih penting iya. Tapi kalau Ramadan tanpa akidah, itu sama saja amal ibadahnya bolong, amal ibadahnya itu kosong, tidak terima. Apa dalilnya Ustaz? Coba kita buka hadis yang dibuatkan Abu Hurairah. Sebagaimana tadi dalam mukaddimah, man shoma Ramadan imanan. Siapa yang berpuasa karena iman? Kalau enggak karena iman bagaimana Ustaz? Apakah dia dapat ganjaran ghufrallahu ma taqaddama min dzambi? Jawabnya tidak. Maka di sini kita pahami, Ramadan itu sempurna kapan? Kalau kita bisa membenahi akidah, iman kita. Apa sih iman itu? Iman itu dikatakan para ulama salaf, iman itu adalah huwa at-tanmim wal khudu' wastidlal, kemudian wal inqiyadu tamu lillahi wa rasulih. Ada 4. Apa dikatakan iman itu? Iman itu adalah tunduk, patuh, berdalil. Kemudian dia itu adalah loyalitas kepada apa yang Allah turunkan dan apa yang diajarkan oleh Nabi. Maka andai kata di bulan Ramadan ada nggak orang yang punya hatinya bercabang? Ada. Di satu sisi dia hatinya itu ikhlas karena Allah, Ramadan, puasanya lancar, sholatnya juga qiyamul lailnya bagus. Tapi di sisi lain dia itu menggugat hukumnya Allah, dia benci kepada sunnahnya Nabi. Puasa dia ambil, dia amalkan. Tapi di sisi lain ketika urusan jenggot dia tolak. Puasa qiyamul lail dia laksanakan di bulan Ramadan. Tapi ketika berbicara tentang masalah warisan, apa itu Ustaz, warisan Islam itu? Kok enak ya laki-laki dapat jatahnya 2, anak perempuan dapatnya setengah daripada laki-laki, kok enak betul. Dan sistem ini saya tolak lah. Hati-hati ya jemaah. Ketika kita tidak bisa membenahi akidah seperti ini, iman kita rusak, maka jatuh nanti perkaranya itu adalah surah Al-Mu'min ayat 9. Bagaimana Allah menyifati surah Al-Mu'min ketika Allah memasukkan orang-orang munafik? Kata Allah, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbatallahu a'malahum. Mereka itu adalah yang mereka itu benci kepada hukum yang Allah turunkan. Akhirnya bagaimana? Fa ahbatallahu a'malahum. Allah hancurkan seluruh amal ibadahnya. Ramadannya bagaimana? Ramadan juga Allah tolak. Ini persis Pak, ketika kita berbicara masalah Ramadan, Ramadannya bagus, zakatnya lancar. Tapi di sisi lain ketika kita berbicara ekonomi itu ada loh perusahaan ekonomi keberkahan harta. Salah satunya itu adalah riba. Apa riba nih, konsep jadul. Udahlah, saya nggak terima riba ini karena menurut logika saya nggak masuk akal. Gimana nanti kita ganti untung supaya orang telah bayar? Ya harus diterapkan riba, bunga. Karena riba ini nggak masuk akal bagi saya. Sistem untuk sebagai pelajaran orang yang meminjam, kalau saya nggak terima. Hati-hati, bisa jadi ini masuk dalam perkara apa? Al-Mu'min ayat 9. Ingat loh Pak, munafik itu sifat dasarnya benci. Maka ketika ada orang benci kepada syariatnya Nabi, benci kepada syariatnya Allah, hati-hati, ini salah satu sebab orang itu jatuh kepada Al-Mu'min ayat 9.
Makanya di sini kita harus pahami, sebelum masuk Ramadan, yang dibenahi bagaimana yang dibenahin? Iman kita, akidah kita. Ini juga yang mengakibatkan antara iman kita dan sahabat itu berbeda. Coba Bapak buka dalam literatur sunnah Nabi, sejarah. Allah itu rata-rata memberikan kemenangan kepada umat muslim itu pas di bulan Ramadan. Perang Badar, kapan Allah menangkan? Di bulan Ramadan di tahun 3 Hijriah. Perang Tabuk, kapan Allah menangkan? Di bulan Ramadan di tahun 9 Hijriah. Fatul Makkah, kapan Allah menangkan? Di bulan Ramadan di tahun 8 Hijriah. Bahkan sekelas kota Alexandria, Mesir itu kan Mesir itu bisa dikatakan Alexandria, itu tempat orang Romawi menguasai Afrika, Pak. Kota strategisnya di Mesir, Alexandria. Itu sama Amr bin As ditaklukkan Alexandria kapan? Itu juga di bulan Ramadan. Kok bisa Ustaz? Imannya para sahabat itu ketika berbicara Ramadan itu mereka kuat, bahkan Allah berikan kemenangan. Karena Masya Allah Umar bin Khattab dulu pernah berwasiat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu Pak, termasuk pasukan yang dipimpin sama Umar untuk menaklukkan Persia. Tapi wasiatnya Umar tidak mengatakan nanti kalau ada makanan dibagi rata ya. Enggak. Tapi diwasiatkan Umar bagaimana? Umar mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Sa'ad, kita itu dimenangkan daripada seluruh makhluk musuh Allah itu bukan karena kita itu kuat atau senjata kita lengkap, enggak. Setiap peperangan kita tuh pasti jumlahnya dikit, tapi Allah menangkan. Setiap peperangan seluruh senjata kita itu minim, tapi Allah menangkan. Tahukah engkau kenapa kita dimenangkan oleh Allah dari zamannya Nabi sampai sekarang? Maka wasiat Umar adalah salah satunya karena maksiatnya musuh. Yang kedua, karena imannya kaum muslimin. Kalaulah kita itu merusak iman dan kita bermaksiat, lantas bagaimana, apa bedanya antara kita dan musuhnya Allah ketika Allah turunkan azab? Ingat loh, azab itu Allah turunkan kapan? Ketika orang itu bermaksiat. Maka wasiatnya Umar apa? Kalau engkau ingin mendapatkan kemenangan di Persia, jaga iman engkau dan jangan bermaksiat. Makanya betul Pak, walaupun 800 sahabat itu tewas ketika menaklukkan Persia, tapi Allah takdirkan menang. Padahal Persia itu termasuk mungkin bahasa kita Amerika Serikat itu. Secara naluri untuk menaklukkan susah, senjata kita minim, kekuatan juga nggak ada. Tapi kok bisa pasukan Madinah menaklukkan Persia? Karena wasiatnya Umar itu dikuatkan dengan iman. Maka di sini kita pahamin, kalaulah kita hari ini mungkin mayoritas di Indonesia, tapi kok ada komentar kita negakkan sunnah itu susah Ustaz. Bahkan masuk kampus-kampus Islam, cadar itu untuk wanita dibuka, wajib dibuka. Ada beberapa kampus Islam, ada nggak? Ada. Kalau kita masuk itu wajib di pos apa buka cadar. Kalau mau pakai cadar gimana? Ganti pakai ini masker, tapi jangan pakai cadar di kampus ini. Kampus Islam. Loh kok bisa? Padahal ini bagian daripada tuntutan sunnah. Kenapa dilepaskan? Karena iman kita bermasalah. Allah tidak akan pernah memberikan kemenangan kaum muslim kalau iman kita itu bermasalah. Maka itulah wasiatnya Syekh As-Sinkiti yang pertama. Kalau kita pengen masuk dalam Ramadan dan Ramadan kita ini diterima, kapan? Gimana caranya? Akidah kita yang dibenahi. Yang kedua, ini paling penting Pak. Kalaulah kita ingin merasa lezatnya kemanisan di bulan Ramadan itu bagaimana? Maka perbanyaklah taubat dan istighfar. Karena Zunnun dalam kitab Sunanu As-Sofwa itu beliau mengatakan, saqamal jasadu bil iktibas wasaqamal qulub bidunub. Sesungguhnya sakitnya jasad ini itu karena penyakit, tapi kalau berbicara sakitnya hati itu karena dosa. Maka kata Zunnun mengatakan, selayaknya tubuh, kalau tubuh itu ketika sakit dia nggak bisa merasakan nikmatnya makanan, maka ketahuilah ketika hati itu dipenuhi dengan dosa, dia nggak bisa merasakan manisnya ibadah. Maka di sini kita pahami ya jamaah, dosa itu persis seperti api yang membakar suatu kebaikan. Maka jangan heran, mohon maaf, ketika ada seseorang itu suka musik, tiba-tiba ketika dia dihadapkan dengan dengar murotal, bosan. Kenapa? Karena dosa daripada ini musik itu menutupi manisnya tentang ini tilawah Quran. Jangan heran juga ketika seseorang itu berbicara tentang ekonomi, yang satu sudah mencicipi pernah rasanya manisnya riba, tapi satu sisi mencicipi rasanya bagaimana itu sifatnya qanaah, kecukupan. Dia nggak betah. Karena apa? Dosa riba itu menutupi manisnya kelezatan ini, kelezatan qanaah. Maka begitu juga di bulan Ramadan. Ada nggak orang yang merasakan Ramadan nggak merasakan manisnya Ramadan? Ada. Coba kita ukur ketika kita masuk bulan Ramadan,
Hari 1, 2, 3, sampai 5 kita semangat ke masjid. Tapi hari ke-6 sampai hari ke-20 mulai longgar. Akhirnya nggak apa-apa, nggak di masjid lagi. Bosan, imamnya bacaannya cepat, bacaannya itu panjang, ngantuk. Pas udah di hari 10 terakhir, beramal soleh, beramal, tapi hanya di hari ganjil saja. Loh kok hari genapnya nggak beramal Pak? Kan Lailatul Qadar itu ini aja, ganjil saja. Kalau di genap itu nggak ada dalam hadisnya. Akhirnya milih-milih. Maka dipastikan, kenapa ada orang yang tidak bisa merasakan manisnya, lezatnya suatu ibadah? Karena dosa tadi. Itu sebab makanya kalau ada orang yang suka minum khamar, Pak, Bapak maksakan minum habatus sauda, muntah dia. Kenapa? Dosa khamar itu menutupi lezatnya kehalalan. Itu juga sebab ada orang selingkuh, istrinya cantik, putih, luar biasa, rebutan ke desa, tapi masih bisa selingkuh, selingkuhnya jelek lagi. Loh kok bisa? Karena memang dosa selingkuh itu besar, sampai memadamkan manisnya iman. Maka Masya Allah, kalau kita baca tentang hadis Nabi, kalau 10 Ramadan terakhir itu bagaimana sunahnya Nabi? Nabi kan mengajarkan doa, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau itu maha pengampun, Engkau mencintai orang yang diampunin, maka masukkan kami termasuk golongan yang diampunin. Apa kata Nabi? Sesungguhnya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu bagi siapa? Mereka yang sempurna taubatnya. Maka kata Asy-Syinkiti, kalau Allah mencari Lailatul Qadar juga, itu diwajibkan untuk bertaubat. Maka begitu juga Ramadan. Seseorang bisa merasakan manisnya Ramadan kapan? Kalau dia itu hatinya terlepas daripada dosa. Karena kalau ada orang Pak di bulan Ramadan masih bawa dosa dia daripada dosa-dosa sebelumnya, itu akibat bahwasanya kita susah mendapatkan manisnya Ramadan. Makanya kalau baca Quran kok susah, karena masih ada dosanya. Kalau baca Al-Quran gimana? Karena mungkin suka nonton anime, ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah sampai buka aurat dan sebagainya bermasalah. Maka ini nasihat daripada Syinkiti ada 2. Kalau kita ingin mendapatkan manisnya, Insya Allah, manisnya Ramadan ada 2. Pertama, ayo kita benahi akidah. Karena tidaklah Ramadan ini bisa diterima kecuali akidah kita ini benar, salim. Yang kedua, kapan kita bisa merasakan manisnya iman beribadah di bulan Ramadan? Yaitu ketika kita itu banyak beristighfar kepada Allah dan bertaubat di sisi Allah. Hakadha huwa qauli. Insyaallah ini saja mungkin bisa disampaikan. Dan mungkin ini pertemuan terakhir kita ya. Karena nanti pekan besok itu Ustaz Aslam, kemudian pekan depannya itu Ramadan insyaallah. Dan tradisinya Pusdai kan ngikuti hisab. Berarti hisab berarti jatuh di tanggal 1 Maret. Nah, yang pasti 1 Ramadan lah, pasti tidak mungkin 2 Ramadan, 1 Ramadan pasti. Cara metodenya gimana? Insya Allah, karena memang contoh salahnya memang ada. Tapi hal kekada fakat mini, kalau memang ada yang kurang dan salah, saya mohon maaf. Ada yang didiskusikan? Gak ada, alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, ada bapak minna naftatim ada di kopi kamu nanti majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.